والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا العلم والحكمة إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Babul haid. Al-hadithul awwalu an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala adhuru afa'ada'us salah qala la inna dhalika irkun walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha summa gtasili wa salli wa fi riwayatin wa laysat bil haidati fa idza aqbalatil haidatu fatruki salata fiha fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Al-babul awwalu, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita yang bernama Fatimah bin Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni ustahadu afala adhuru afa'adahus shalah. Wanita itu bertanya, sesungguhnya aku ini mendapati istihadah. Afala adhuru, apakah aku tidak bersuci? Afa'adahus shalata, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Bapak Ibu sekalian, istihadah keluar darah tetapi tidak memenuhi kriteria haid. Jadi bapak walaupun kaum laki tidak haid tapi harus mengerti karena istrinya bisa jadi atau anak putrinya akan mengalami kondisi itu. Jadi lawanan dari haid itu disebut dengan istihadah. Nah, memahaminya itu haid itu darahnya hitam. Ya, haid darahnya hitam. Kemudian darahnya hangat, bukan dingin. Darahnya itu hanyir, beda dengan darah segar. Dan yang keempat, sembelit. Ya, orang yang menstruasi itu di perutnya itu sembelit, ada rasa sakit. Bila tidak ada 4 unsur ini maka bukan haid walaupun keluar darah, namanya istihadah. Nah, apabila orang itu istihadah lebih dari masa haidnya itu, haid itu aglabuhu sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari itu lazimnya. Ya,
wa aghla apa itu wa akmaluhu 15 dan maksimalnya itu 15 hari normal. Nah, diukurnya kapan? Masih muda, masih remaja, sebelum menikah, itu yang dijadikan ukuran. Karena nanti kalau sudah menikah, alat kontrasepsi bisa merubah fluktuasi makanan yang banyak merkuri, itu juga mempengaruhi menstruasi. Nah, itu ya perlu diperhatikan 4 hal itu tadi. Nah, bila tidak memiliki 4 orang ini disebut istihadah. Apakah aku ya tidak bersuci? Ya, boleh tidak bersuci dan meninggalkan sholat? Qalalah, kata Nabi, jangan. Jadi tetap bersuci dan tetap sholat. Ya, kalau orang menstruasi kan nggak boleh berwudu, nggak boleh sholat. Nah, dia boleh malah. Inna dzalika irkun, sesungguhnya yang demikian itu irkun, sebabnya itu adalah irik itu urat yang ada di rahim yang kontraktif, ya, ada bermasalah sehingga dia kontraktif. Itu bukan darah siklus bulanan yang setiap bulan itu memang hadir sebagai bukti bahwa dia suci, ya, tanda akhir dari kesucian, dan dia produktif kalau darah haid itu. Jadi haid itu bukan darah kotor. Haid itu menunjukkan wanita itu sehat dan produktif, buktinya haid. Tapi kalau istihadah itu wanita itu sakit, ya, jadi dia tetap wajib berwudu, wajib sholat. Kalau di Ramadan wajib berpuasa Ramadan. Cirinya tidak ada 4 ciri yang disebutkan itu tadi, dan melebihi dari waktu yang biasanya dia, ya, itu tadi. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunta tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkan sholat berapa lama? Qadral ayyam, kadar hari-hari allati kunti tahidina fiha, yang kau haid pada sejumlah hari itu. Berapa biasanya? 7 hari. Hitung dari mulai 7 hari. Senin umpamanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7. Maka dia mandi. Walau mandi, wajib sholat, wajib berpuasa kalau Ramadan. Walaupun maaf, dia bedanya dengan orang yang normal, dia mesti azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik boleh dia wudu. Belum azan belum boleh, karena satu wudu untuk satu sholat. Masuk azan, sholat, wudu, selesai wudu langsung sholat. Nah, setelah sholat wajib, nanti dia mau dia masih boleh. Walaupun maaf nih, ketika lagi sholat keluar darahnya setengah gelas, walaupun buat orang ini sah sholatnya. Nanti isya kamar mandi lagi, bersih lagi, langsung sholat kalau sudah azan. Subuh gitu, zuhur, asar, seperti itu. Jadi 5 kali dia bersuci, dan kekuatannya hanya untuk satu sholat wajib. Itu wanita. Kalau laki-laki biasanya kalau lebih dari 60 tahun umurnya, salisul baul, prostat, ya, tidak bisa menahan kencing, remnya tidak pakem, jadi terlalu rembes. Nah, dia hukumnya sama dengan istihadah. Masuk waktu dulu, kamar mandi, bersih, salin, langsung sholat. Nanti mau sholat berikutnya seperti itu lagi. Walaupun ketika sholat keluar
tidak masalah buat orang salisul baul, wanita istihadah. Ya, 60, 70, kalau kena prostat, apalagi dia operasi, pasti seperti itu. Nahan dia. Jadi klepnya itu udah nggak tokcer gitu. Jadi kalau mau kencing ya basah gitu. Nah, kalau dia sudah melakukannya, caranya seperti itu, walaupun basah, pipis dalam waktu sholat tidak batal buat dia. Boleh nggak jadi imam? Boleh. Imam beser namanya. Ya, boleh. Karena dia spesial. Ya. Ya, jadi da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat kadar hari-hari yang kau biasanya salat. Apa itu haid? Summa ghatasili, kemudian kau mandi, cuci nih. Ya, maksudnya hendaknya di sini ihtisal maknanya adalah membersihkan, tanzib, wasalli dan sholat. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, walaysat bil haidati, kau bukannya haid, kata Nabi. Itu istihadah itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fiha. Apabila datang waktu haid, tinggalkanlah sholat sejumlah hari yang kau haid. Ya, faiza zahaba qadruha, apabila sudah hilang kadar waktu haidnya 7 atau 6, fagsili ankidama wasalli, ya, cucilah padamu darah yang keluar itu dan sholatlah. Nah, itu Bapak sekalian, ya, sekarang ini banyak terjadi. Kenapa? Alat kontrasepsi. Kenapa? Makanan. Jadi Bapak, makanan kalau bisa itu, kalau tidak ada lisensi nyari dari BP POM, ya, BP POM, Badan Pengawas ya Makanan, tidak ada sertifikasi dari tidak menyalahi kebiasaan gitu. Oleh karena itu wanita harus paham benar, istri kita harus paham benar. Dulunya
kamu berapa hari? Nah, itu pedomannya. Jadi nggak bisa melebihi itu, ya. Ya. Jadi itu dia dianggap di sini di dalam syarah dikatakan qauluhu innama dzalika irkun fihi dalilun ala anna sholata ya la yatrukuha man ghalabahu dam min jurhin. Di sini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang terkuasai ghalabahu damu min jurhin, darah yang tersebab luka. Jadi darah itu karena luka, bukan karena siklus yang bulanan. Irik disebutnya. Nah, itu dia hukumnya seperti itu tadi. Nah, kemudian wafil hadis dalilun ala anal haidha tatruku shalah min ghairi qada'in. Hadis ini menunjukkan bahwa orang haid meninggalkan sholat tapi tidak wajib mengqadha. Ya. Tapi dia wajib mengqadha itu kalau puasa. Ya, kalau puasa ditinggalkan wajib mengqadha, tapi kalau sholat tidak wajib. Kita lanjutkan. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibata ustuhidat sab'a sinina. Bahwa Ummu Habibah diberi terkena istihadah itu sab'a sinina, umur 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian itu. Fa'amaroha an taghtasila. Maka Rasul memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mencucinya. Faqala hadza irkun. Kata Nabi, ini irik, ini darah luka pada bagian urat atau sel dalam rahim, tapi bukannya siklus rahim, siklus dari haid. Qalat fakanat tagtasilu likulli salatin, maka Ummu Habibah mencuci setiap kali sholat. Ya, jadi dia satu wudu, satu sholat wajib, kecuali sholat sunnah boleh. Bagaimana dengan orang yang mau sholat berjamaah seperti ibu ini, berjamaah? Boleh. Jadi dari rumah azan terdengar, wudu, habis wudu langsung jalan ke masjid. Kalau di sini orang mengerjakan sholat sunnah dulu, umpamanya, maka dia boleh. Tetapi sholat wajibnya hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Al-haditsus tsalisu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan ia, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Dahulu kami mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Bak mandinya satu, mandinya berdua, Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Kilana junubun, salah seorang di antara kami dalam keadaan junub, artinya mandinya mandi janabat. Wakana ya'muruni fa'attadziru, maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk ittadzir, itu menggunakan kemben, apa itu sarung yang menutup untuk bagian bawah,
fayubashiruni wa ana haidun. Kemudian Nabi ya bergumul denganku, artinya biasa seperti layaknya suami istri, wa ana haidun, sementara haid ya. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Ya, dalam riwayat lagi Nabi pernah mengeluarkan kepalanya ya ketika beliau dalam keadaan dalam keadaan i'tikaf. Jadi ini masjid sebelah kiri dari masjid itu ada pintu. Nah, pintunya itu ke rumah Nabi. Ya, kalau Nabi, karena Nabi kalau i'tikaf itu 10 hari 10 malam itu nggak pulang di akhir Ramadan. Mungkin kangen, maka beliau cuma mengeluarkan kepalanya. Ya, mengeluarkan kepalanya. Satu riwayat beliau istrinya itu menyisirkan Nabi. Ada riwayat lagi mencuci rambutnya kemudian mensisirkan. Tapi tubuhnya tidak keluar, cuma kepalanya saja. Fa'agsiluhu wa ana haidun ya. Kemudian aku mencucinya wa ana haidun, sementara aku dalam keadaan haid. Nah, ibu bapak saya sekalian yang berbahagia, pertama yang bisa diambil dari istidlal hukum, mandi suami istri itu boleh, bareng itu boleh. Seperti halnya tidur bersama satu tempat tidur boleh. Hanya yang perlu dipahami, tidak disebutkan dalam hadis ini, Nabi tidak pernah telanjang. Istrinya juga tidak pernah telanjang. Jadi Nabi kalau mandi atau berhubungan badan, beliau menggunakan sarung. Kalau mandi kemben gitu. Kalau malam ada hajat itu, kalau mau bahasa kita itu bed covernya itu, selimutnya itu dipakai untuk menutup dia dengan istri. Begitu ya. Jadi tidur bersama, mandi bersama, tapi tidak pernah telanjang. Bahkan Nabi tidak pernah melihat kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain, termasuk istrinya, nggak pernah. Manusia atau binatang, nggak pernah. Ya, jadi mandi bersamanya boleh. Bahkan mandi bersama itu obat ya bagi orang yang ingin menjaga harmoni dalam berumah tangga ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau belum punya anak mau dia mandi bareng, tapi kalau udah punya anak suaminya dikeluarin sono gitu. Ya. Nggak tahu itu rumusnya apa gitu, atau mungkin disuruh madukunnya nggak boleh gitu. Nah, di sini ada penjelasan annal mu'takifa, ini dalam syarah di kitab Bapak nggak ada. Annal mu'takifa idza akhraja ra'sahu minal masjid lam yufsidu i'tikafahu. Seseorang yang mengeluarkan kepala dari masjid dalam keadaan i'tikaf maka tidak merusak i'tikafnya. I'tikafnya tetap jadi. Tapi kalau kakinya yang keluar batal. Ya, jadi Ramadan i'tikaf itu 10 hari terakhir itu sunnah. Dia pahalanya luar biasa. Ya, 10 hari. Kalau mau mulai i'tikaf pagi waktu duha mulai masuk ke masjid. Ya. Di sini kan kalau buka puasa mah pasti ada banyak ya rezeki ya. Nah, jadi berbuka di sini, sahur di sini, bagus ya. Al haditsur rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, menceritakan ia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam
menyandarkan dirinya pada pangkuanku. Jadi Nabi itu kalau dilihat itu orangnya harmonis gitu ya, orangnya itu apa istilahnya Bu? Orangnya dekat sama istrinya gitu ya. Apa Pak namanya Pak? Romantis. Ya. Ada lagunya itu, bikin romantis. Ya. Beliau romantis ya, tidur di pangkuan istrinya. Fayaqra'ul Qur'ana wa ana haidun. Beliau membaca Al-Qur'an sementara aku dalam keadaan haid. Jadi yang tidak boleh membaca Quran orang yang haidnya, tetapi suaminya yang tidak haid membaca Al-Qur'an boleh. Ya, jadi enggak nyetrum ya orang yang haid dengan yang tidak haid. Nah, ini Bapak saya sekalian harus dibedakan pada hukum haid membaca Quran dengan ihtimal dalam sholat. Ihtimal dalam sholat tuh gini. Kita sholat nih, Bapak sholat sama anaknya, pinggangnya diikat. Anaknya, cucunya, kakinya diikat. Kemudian talinya panjang itu. Talinya dibawa sampai keluar. Sampai di luar itu ada kotoran binatang, kerbau, sapi gitu. Ujung talinya masukin di situ. Ke kotoran itu tadi. Yang satunya diikat ke tubuhnya. Maka selesai si ayah ini salat, diikat talinya dibuka, tapi dia lihat ujungnya dimasukin ke kotoran, salatnya batal. Itu namanya ihtimal. Ihtimal alal mutanajjis. Dia kenapa? Karena dia terikat dengan benda idza taharraka fayataharrak. Fayataharraku syai', apabila dia bergerak, benda itu bergerak. Nah, dia namanya ihtimal. Satu ya. Syaratnya itu benda itu akan bergerak apabila seseorang itu bergerak, benda itu ikut bergerak. Jadi kalau dia jalan pergi, talinya itu ngikut gitu. Oke. Kalau orang haid, apabila Nabi mengangkat kepalanya, maka orang ini nggak ngikut, istrinya nggak ngikut, terputus. Itu bedanya. Sehingga kalau Bapak nih di sini nih, ini karpet ini kan potongan panjang nih. Ada kucing mat buang kotoran nih di sini di saf pertama. Bapak boleh sholat di saf yang pertama, yang kedua sini boleh. Tapi kalau Bapak sholatnya di pojok masih satu kali ini namanya mahmul alan najasa, nggak boleh. Dia masih terhubung hitungannya. Ya, kecuali dia ambil sajadah di pojok, sajadahnya di sela, maka dia boleh sholat. Jadi itu bedanya ya, muhtamil wa ghairu muhtamil. Bisa bedain nggak Bapak Ibu? Saya oke. Ya, jadi wa mazhabu Syafi'i sahih imtina'u qira'atil haidi al-Qur'ana. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang sahih ini di dalam syarah, dilarang membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid. Wa masyhuru mazhabu ashabi Malik jawazuhu, dan yang masyhur pada mazhab sebagian sahabat dari ulama-ulama Malik, jawazuhu diperbolehkan. Ini Pak, menarik nih. Saya kalau pagi itu di kampus Institut Ilmu Al-Quran ya, kampus khusus wanita penghafal Quran.
Jadi S1 itu semuanya 100% wanita. Walaupun dosennya sebagian laki-laki, termasuk saya. Nah, kalau mereka itu kuliah, targetnya itu dia 5 juz, 10, 20, 30 juz. Kemudian kalau dia menstruasi sementara dia mesti mengajar, dia menstruasi karena dia memang harus ikut musabaqah, maka berdasarkan pendapat ini di wanita itu boleh bertaklid kepada Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan orang haid membaca Al-Quran, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Jadi begitu umpamanya ya, ibu suaranya bagus jadi qari'ah, perkawinan udah dijadwalin, ketika dijadwalin kemudian menstruasi, jangan pulang, acaranya bubar, acaranya jadi kacau. Taklid aja kepada Imam Malik yang memperbolehkan orang haid membaca Al-Quran. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Malik boleh. Ya, itu beda pendapat dari dua imam. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya, tapi dalam mengistidlal hukum berbeda. Ya. Sama kan seperti orang Indonesia, mazhabnya Syafi'i, kalau dia pergi haji, umroh nggak bisa. Karena waktu tawaf itu pasti kesenggol, apalagi kalau bawa istri, batal dia. At-tawaf kan sholat, tawaf itu seperti sholat, harus berwudu, batal harus keluar. Bedanya kalau sholat ulang dari awal, dari takbiratul ihram. Kalau tawaf meneruskan di mana dia batal. Kalau 6 putaran sudah batal, ya dia terusin ke 7-nya. Ya, dari batas dia batal. Itu bedanya. Nah, bagaimana mungkin orang jutaan seperti itu? Ya sudah, taklid saja Imam Malik yang mengatakan bahwa aulamastumun nisa, yang dimaksud bersentuh itu adalah hubungan badan. Kalau cuma kesentuhan mubasyaratain zakari wal unsa, lam yabtul, tidak membatalkan. Nah, begitu. Jadi ada rukhsah. Sehingga ada kaidah mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat di antara imam-imam mazhab itu menjadi kasih sayang, jadi rahmat bagi pengikutnya. Nah, repot kita kalau mau haji nggak bisa. Begitu juga tentang qari'ah yang tugas membaca Al-Quran. Ibu, itu kalau kita lihat ya, musabaqah tilawatul Quran itu 1 minggu. Di mana dia? Di Kalimantan kan kemarin kalau nggak salah, Sulawesi ya, itu 1 minggu. Nah, bagi wanita itu sulit kalau memang dia sudah waktunya. Apakah terus pulang gitu? Nah, sudah ikutin pendapat ini ya, taklid kepada Imam Malik boleh ya. Ya, baik. Selesai tentang haid ya, kita mau masuk bab baru. Sebelum masuk bab baru, ada yang bertanya? Ya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita mau pindah mazhab dari kemudian Imam Malik, itu katanya bisa dipakai. Paketnya gimana maksudnya? Kalau dia pindah ke Imam Malik, dia harus dia ikut Imam Malik, apa hadas itu Imam Malik gitu dia sholat juga. Itu enggak, jadi tidak begitu. Itu pendapat dia. Orang itu, ustadz itu, kiai itu berpendapat seperti itu. Dalam kitab-kitab fikih
taklid itu hanya dalam satu perbuatan saja, bukan paket. Tapi wudunya iya. Wudunya apa bedanya wudu Syafi'i dengan wudu Malik? Bedanya pertama, adzalku minal wajibat. Nah, ini perlu nih. Jadi dia basuh muka digosok. Ini wudunya begini. Semua muka, kaki. Kalau Imam Syafi'i itu ta'mimul ma ya ala jami'il a'dha'il wudu, meratakan air pada anggota wudu. Jadi kalau orang Syafi'i ini mandinya di bak, nawaitul wudu lillahi ta'ala, celuk gitu. Celuk. Sah Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak sah, dia mesti gosok. Tuh, yang kedua rambut. Rambutnya itu dia gini. Cuma itu aja. Jadi jangan taklid kepada Imam Malik, tetapi wudunya wudu Syafi'i. Cuma itu. Tapi tidak paket seperti yang digambarkan. Adapun orang yang memahaminya harus paket seperti itu, saya kira itu interpretasi, itu pemahaman dia, ya silakan saja, boleh saja, mungkin dia ada dasar. Saya kira itu. Kalau biasanya ini kan kalau kita mau melakukan haji atau umroh, Ya. itu di bandara itu kita dibimbing oleh pembimbing hajinya, Ya. letaknya kepada Imam Malik. Apa gitu semua terpaket atau selama kita ada di Arab Saudi? Selama kita di sana saja, selama kita di Saudi saja, bahkan itu pun cuma ada yang berpendapat seperti itu. Sementara ulama yang lain pada saat kita pengen tawaf saja, ketika kita ingin sholat kan kita nggak nempel sama wanita, jadi nggak mesti, tidak harus gitu. Masih ada waktu mau tanya atau diteruskan bacaannya? Oke, kita lanjutkan. Kitabus sholati, hadza kitabun fi bayanis sholah. Ini kitab menjelaskan tentang sholat. Babul mawaqit, ini bab menjelaskan tentang mawaqit, ya, jamak dari waktu, waktu sholat. Al hadisul awwalu an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani, nama asli beliau Sa'ad bin Iyas. Qala haddatsani sahibu hadzal dar, menceritakan kepadaku orang yang memiliki rumah. Wa asara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Iyas memberi isyarat dengan tangannya, yang dimaksud adalah rumah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ya khadimu Rasulillah asyara sanatan, orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi itu 10 tahun lamanya. Menarik itu. Jadi dia orang luar yang banyak meriwayatkan hadis karena memang 10 tahun mengabdi sama Nabi. Qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Iyas, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apa, ibadah apakah yang dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, ya, kemudian beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya
itu adalah a'mal ahab ya. Qultu summa ayyun. Kemudian ya aku bertanya lagi summa ayyun ya. Di sini Ibnu Mas'ud nih yang menceritakan ini. Kemudian aku bertanya lagi, setelah sholat di waktunya itu apalagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapak. Ini mestinya anak-anak muda nih harus ngaji ya. Sekarang ini memprihatinkan. Birrul walidain tidak didudukan secara proporsional ya. Anak-anak Gen Z sekarang ini luar biasa ya, perkembangannya rada-rada ya, cara berpikirnya pragmatis, maunya cepat, maunya gampang, maunya praktis, gampang tersinggung, berani, adabnya kurang gitu ya. Ya. Jadi yang terbaik yang disukai oleh Allah yang kedua birrul walidain ya, berbakti kepada ibu bapak. Qultu summa ayyun. Kemudian aku bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Rasul menjawab jihad fi sabilillah. Nah, jihad itu maknanya itu al-juhdu fi istimbatil hukmi ya wa wilayatil hukmiyah al-islamiyah. Yang disebut dengan jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan ya dalam menggali, menjaga hukum dan mempertahankan kewilayahan. Itu jihad. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud menceritakan kepadaku ya tentang 3 hal itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta lagi ya, meminta tambahan setelah itu apalagi lazadani, pastilah Nabi akan menyebutkan apa yang keempat, yang kelima. Tapi pada waktu itu cuma 2 kali beliau mengatakan summa ayyun. Kemudian setelah itu apa? Jadi 3 inilah yang punya ranking tertinggi. 3 inilah skala prioritas ya yang diutamakan ya pada riwayat Abdullah bin Mas'ud ini yang diceritakan oleh Amr Asy-Syaibani ya. Bapak sekalian yang berbahagia, jihad. Jihad itu tidak melulu maknanya perang. Tapi perang adalah jihad. Bahkan jihad itu adalah ruhul Islam. Ruh Islam itu adanya di jihad. Nah, Nabi dalam salah satu hadis pada riwayat ya yang ditakhrij oleh Imam Abu Daud, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian, kata Nabi, menghadapi orang-orang musyrik itu bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi jihad yang pertama itu jihadul mal, jihad dengan harta. Jadi kalau kita malas mengeluarkan harta, perangi itu. Kita perangi diri kita. Karena jihad yang pertama, ruhul Islam yang pertama itu adalah jihadul mal. Wal anfusi, yang 2 jihadun nafas, melawan hawa nafsu, melawan ya diri sendiri. Nah, yang ketiga wa alsinatikum, dengan lisan. Nah, dengan lisan tidak mesti ceramah, tidak mesti ya taklim seperti ini. Pada level yang tinggi itu diplomasi antar bangsa seperti
Menteri Luar Negeri ya, Bu Retno yang lalu atau Pak Prabowo ke luar negeri, bagaimana negosiasi ya supaya ada ya ketetapan dari PBB itu terhadap Israel itu bisa dilaksanakan, tidak diveto. Nah, itu dakwah dengan diplomasi. Nah, jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini ustadz-ustadz perlu dengar ini. Jihad di dalam Islam yang pertama itu harta. Jadi kalau sekarang ya Leo Lakatobi itu laki-laki di Sulawesi lagi erupsi, maka kita ke sana jangan ceramah menyampaikan ayat Quran, ceramah menyampaikan hadis, tapi ke sana bawa Indomie, bawa uang, bawa selimut. Itu dakwahnya. Kalau dakwah lisan itu enak, tangannya dicium, dikasih amplop. Kalau ada berkat, berkatnya paling gede. Nah, itu padahal yang ketiga, jihad yang pertama itu kita yang berkorban. Nah, Bapak saya sekalian, coba kita lihat Majalengka itu fakta bahwa kristenisasi itu dilakukan berhasil di sana, sehingga ada semacam, saya lupa namanya, sudah lama betul. Saya pernah belajar di sana di Majalengka di Gunung Herang, jadi saya tahu tempat di mana seperti pesantren penggalangan ya kristenisasi. Nah, sekarang ini Cianjur yang kemarin gempa itu nggak jauh dari situ, jadi Cianjur. Orang Cianjur itu semuanya agamanya Islam, tapi sekarang pusat kristenisasi itu di Cianjur. Kenapa? Mereka dakwanya mengamalkan dakwanya Nabi. Apa yang dibutuhkan? Pupuk, kasih pupuk. Apa yang dibutuhkan? Marketing, pemasarannya dia salurkan. Bahkan cerita dari orang sana, punya pisang, punya mangga, belum matang dia udah beli. Nanti kalau matang saya ambil. Waktu matang dia nggak datang. Nah, orang situ daripada busuk diambil, dijual karena busuk. Udah selesai pulang, oh nggak ada masalah, saya yang salah karena tidak datang waktu ini, nggak apa-apa, kasih lagi. Jadi Bapak saya sekalian, jihad bil mal, dakwah dengan harta itu nomor satu. Ya, itu satu. Kemudian hadis yang kedua, Nabi bilang gini, hadu tahabbu, kalian hendaklah saling memberi hadiah. Tahabbu, maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Orang kalau sudah senang, dirubah agamanya itu nggak ada masalah, gampang. Orang Islam nggak dikasih duit suruh pindah agama, belah palanya nggak bakalan mau. Tapi kalau udah dirogoh hatinya dengan keperluannya itu, maka dia mengatakan orang Islam nggak ada yang bantu saya, orang ini yang bantu saya. Nah, jadi betapa kita pentingnya memahami jihad itu, dan itu adalah ruhul Islam, ya. Saya kira ini tinggal 2 menit, insya Allah kita akan teruskan pada waktu yang akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna 'ilman yuwafiqu 'ilmak wa awjid lana lisana sidqi fi 'ibadik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.